terkait masalah syukur. Syukur kalau kita bahasakan dari bahasa syariat adalah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sekabai puji iku lillahi kagungane Allah. Artinya segala bentuk pujaan itu hanyalah terhadap Allah. Bagaimana syukur itu kita jadikan sebagai media hati untuk bisa bertemu terhadap Allah. Apakah hanya cukup syukur dengan bahasa lesan alhamdulillah? Bapak Ibu tidak akan bisa pernah sampai pada Allah. Apakah syukur itu kita realisasikan dengan bahasa fisik, dengan bentuk melakukan pemberian sedekah terhadap orang lain? Ini pun tidak bisa sampai pada Allah manakala dalam diri hati Anda itu tidak membawa kunci untuk membuka pintu musyahadah pada Allah. Terus bagaimana ini nanti menjadi sinkron antara syukur secara syar'i dan syukur secara hakiki? Inilah topik yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan surat Al-Kautsar, ya, ayat 1 sampai terhadap ayat 3. Itu Allah perintahkan langsung terhadap Muhammad untuk melakukan media syukur supaya hati bisa sampai dan bertemu terhadap Allah. Bapak Ibu, syukur yang kita kenal secara umum minimal kita membaca alhamdulillah, ya, secara umum minimal kita mengucapkan alhamdulillah setelah apa Allah memberikan nikmat terhadap diri kita, baik nikmat secara jasmani seger kewarasan ataupun nikmat yang dibutuhkan juga secara jasmani. Lebih-lebih nikmat rohani itu harus bisa menjadikan syukur sebagai media untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat dari sisi kalam, itu dikatakan alhamdulillah, segala puji, puja itu hanya pada Allah. Tetapi mengapa kita secara jujur hati melakukan syukur itu terhadap selain Allah? Satu misal, hati kita masih ada pujaan terhadap selain Allah, entah alasannya sebab karena apakah kita telah ditolong, ataukah karena ilmunya, ataukah karena hartanya, ataukah ada hal-hal karena hal yang lain sehingga hati kita tertuju bahwasanya yang berperan itu adalah makhluk. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah,
Ini sudah menjadi budaya dan potret umat manusia, khususnya umat Islam. Saya katakan yang umat Islam itu yang taraf ilmu dan taraf lakunya itu hanya berputar-putar di dalam syariat saja. Baik saya maupun diri Anda, manakala masih berputar-putar di level syariat saja, pasti syukur ini masih tidak sesuai dengan apa yang telah dikatakan, segala puja dan puji ikulillahi, hanya terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bila mana ini masih kita katakan sebagai proses, maka ini sah-sah saja. Tapi mestinya proses itu berkelanjutan, tidak berhenti sampai di situ. Artinya letak kekafahan Islam itu tidak hanya di dalam syariah, tapi harus sampai pada puncaknya, yaitu hakikat dan makrifat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau boleh saya katakan, kita diletakkan di dunia ini menghadapi dua hal. Pertama adalah takdir yang berbentuk qadhi, yang kedua adalah basti. Qadhi maksudnya adalah takdir yang bersifatkan ditolak terhadap hati sebagai manusia, atau takdir yang tidak enak. Saya yakin menurut sifat basariyah siapapun ini enggak mau, tetapi hal itu pasti akan terjadi. Seperti halnya fenomena di situasi sekarang, Allah telah menurunkan takdir qadhinya berbentuk virus corona. Ini juga takdir Allah. Cuman jarang sekali orang yang berpikir dan bermunajat, bertafakur, apa sebabnya Allah menurunkan hal ini? Apa maksud di balik itu semuanya? Dan hikmah apa yang terkandung di dalamnya? Bapak Ibu, pasti ini akan terjadi. Dan ini tidak bisa dielakkan lagi. Kalau kita bicara alasan, pasti banyak yang tersinggung. Oleh karenanya, kita akan mengupas di balik itu semuanya terkandung hikmah apa Allah memberikan qadhi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan menghadapkan kita takdir yang berupa basti. Basti yang kami maksud di sini lawan kata qadhi. Kalau qadhi tidak enak, ini mengenakkan. Cuman satu pertanyaan, kalau toh baik qadhi maupun basti itu makhluk, bagaimana caranya hati tidak menemui dan bertemu terhadap makhluknya? Akan tetapi hati ini yang terpenting harus bertemu terhadap zatnya atau hidupnya atau Allah.
yang menguasai di situ. Sebab walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai dari jagat timur sampai jagat barat, sekecil dan sebesar apapun, itu yang berperan cuman Allah. Manakala hati kita menemui makhluknya, pasti yang terjadi di dalam hati gelisah dan susah. Tetapi apabila hati ini menemui Allahnya, menemui hidupnya, maka disitulah yang dimaksud ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi bukan perkara yang penting itu qobdi dan pastinya, bukan. Yang terpenting di situ adalah hidup itu yang menguasainya. Manakala satu hati sudah berjalan untuk menuju dan bertemu hidupnya, apalagi sudah bertemu, maka mereka tidak akan mempunyai bentuk satu kekhawatiran, bahkan ketakutan pun tidak ada. Ini biasanya berlaku bagi ahli syuhud, golongan ahli syuhud. Sebab di dalam golongan ahli syuhud itu sudah jelas hatinya mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Selalu memegang teguh tali Allah, apapun kondisi, dimanapun dia berada. Baik Bapak Ibu, itu sebagai muqaddimah. Kita akan membahas terkait surat Al-Kautsar ayat 1 sampai terhadap ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah iku a'taina wis paring nikmat sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad al kautsar kang akeh banget apa sing wis den paringke nikmat Allah terhadap Muhammad. Sudah kita bicara masalah nikmat. Nikmat ini ada dua kelompok, ya. Ada nikmat yang dengan jasmani, ada nikmat yang berkenaan dengan rohani. Apa nikmat yang berkenaan dengan jasmani dan apa nikmat yang berkenaan dengan rohani? Sebetulnya nikmat baik secara jasmani atau rohani itu menurut ahli syuhud sesuatu hal dikatakan penting ya penting, dikatakan tidak ya tidak. Lebih-lebih nikmat yang bernuansa jasmani. Karena apa? Karena pada hakikatnya hatinya ahli syuhud pada hidupnya. Oke? Nikmat yang bernuansa jasmani itu apa saja? Apapun yang diberikan Allah terkait hubungan habis, terkait apa yang dibutuhkan jasmani,
itu semuanya masuk kategorikan nikmat, ya. Contoh, nikmatnya mata bisa melihat, nikmatnya telinga mendengar, nikmatnya hidung berarti menghirup, mengambu. Oh, ini ambune jenang, ambune telek, ambune apapun. Begitu juga apa yang diterima nikmatnya mulut, ya, di situ bisa dikategorikan berkata sebuah nikmat, merasa terhadap fisik, iki asin, iki pahit, iki manis, lah semuanya itu. Dah, di dalam kenikmatan yang dia terima itu juga ada dua, wang sing ora penak, kuping krungu mendengarkan sesuatu yang enggak enak, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Ada yang enak-enak juga menurut manusia. Bapak Ibu, bisakah hatimu menempatkan nikmat yang dihadapkan kamu enak? Bapak Ibu, siapapun diri kita tidak akan pernah menjadikan enak perkara enggak enak manakala hati kita masih terhijabi dengan dunia. Sebab ketika mata menerima kenikmatan dari Allah, hati nggak ada barometer atau filter, maka secara otomatis nafsu akan masuk dalam hati, yang nafsu mengajak, hati-hati, lihatan, itu pasti begitu, lihatan makhluk. Ketika hati nggak ada filter dan barometer, maka langsung hati akan mengira nikmatnya sesuatu itu datangnya dari makhluk, sehingga nikmat yang gak enak itu akan menjadi bala dan akan menjadikan kesusahan dalam hati kita. Itu pasti. Contoh aja sekarang corona, ya, itu kita bisakah menjadikan itu nikmat? Bisakah yang menjadikan nikmat dari sebuah wabah atau musibah? Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, siapapun diri kita tidak akan pernah bisa manakala hati ini tidak bisa menuju ke Allahnya, sehingga tidak ada rasa syukur, terima kasih, sendika dawuh matur suwun ning Allah, tidak bisa. Inilah manusia. Manakala hatinya terhijabi dengan dunia, pasti akan seperti itu. Tetapi golongan ahli syuhud sebaliknya, oleh karena hatinya ada filter, maka hatinya tidak melihat makhluknya karena tidak terhijabi, melihat hidupnya, melihat Allahnya. Akhirnya disitulah letak syukur itu akan terjadi.
Sebab apapun alasannya manusia tidak akan bisa keluar dari kaidah takdir. Boten saged, dulur. Ini sudahkah kau sadari atau belum? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan tindakan syukur untuk bertemu Allah manakala sebuah musibah itu tidak menjadi nikmat? Tidak bisa. Musibah atau nikmat itu akan bisa jadi nikmat dan bertemu Allah manakala di dalam hati ada sebuah filter untuk menyaring dari virus-virus yang terkecil apapun, sehingga hati akan bisa masuk di dalam musyahadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terhitung Al-Kautsar, tidak terhitung Allah memberikan nikmat terhadap diri kita. Itu nikmat jasmani. Ya. Berapa jumlahnya Allah memberikan pernafasan ini tanpa Allah minta balasan? Coba kita angan-angan. Kita menghirup udara oksigen tanpa disuruh Allah untuk membayar berapa kalau dirupiahkan, berapa kalau kita dolarkan dalam satu hari satu malam. Kala jangan seperti itu sombongnya diri kita pada Allah. Jadi bahasa syukur ini tidak akan pernah bisa kita lakukan secara kafah, secara benar, manakala di dalam hati ini masih terhijabi terhadap selain Allah. Itu belum yang lainnya. Kita diberikan cuma-cuma oleh Allah setiap saat dan waktu. Belum lagi telinga, mata melihat, dan lain sebagainya. Kalau itu diukur dengan ukuran rupiah, manusia tidak akan pernah mampu untuk membayar. Kalau boleh saya katakan, kita kembali pada satu ayat Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lah, ini hanya disuruh untuk menyembah. Bahasa menyembah ini sangat luar biasa kalau kita tenggelamkan. Tidak hanya secara fisik saja, berbentuk kita melakukan amalan soleh secara fisik saja tidak cukup. Tidak cukup. Harus sampai ke hati. Makanya orang mengatakan Allah, mengatakan Allahu Akbar, mengatakan La ilaha illallah, mengatakan Alhamdulillah. Ini manakala hatinya tidak tembus terhadap musyahadah Allah. Sia-sia. Sia-sia. Saya katakan sekali lagi adalah sia-sia. Oleh sebab itu, kafahkanlah Islammu, sempurnakanlah Islammu sampai terhadap ma'rifat Allah. Subhanallah. Sedikit kami akan menyinggung terkait masalah alasan apa Allah
menurunkan musibah seperti ini. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Di situ banyak di antara manusia itu tidak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah. Bahkan mereka mengikuti mereka mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Kalau boleh sedikit aja saya ambil kesimpulan dalam ayat itu. Maksud ma'anzal, perkara yang diturunkan Allah adalah ajaran, petunjuk tentang masalah hati untuk bisa sampai pada Allah. Itu salah satu hal alasan Allah telah memperingatkan lewat corona ini. Kebanyakan manusia itu tidak mau mengikuti apa yang telah diturunkan Allah, tetapi mereka mengikuti apa yang telah diajarkan oleh nenek moyangnya. Mereka mengikuti apa perilaku dari nenek moyangnya. Ada dalam satu ayat lain Allah mengatakan, wa minan nasi, ningkunu di situ manusia-manusia itu ya, kebanyakan yattakhiduna min dunillah, menjadikan selain Allah sebagai sesembah. Ini konteksnya hati, bukan fisik. Banyak di antara kita yang hati kita menjadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya hati ini bergantung terhadap kesenangan dunia. Hati ini tidak bisa sampai pada Allah. Inilah Allah memperingatkan wabah yang seperti ini. Nah, salah satunya bagaimana? Kalau ini sudah terjadi, kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 256. Itulah obatnya juga, salah satu di antaranya. Bangunlah hatimu untuk Allah. Bangunlah jiwamu untuk menuju Allah. Mestinya seperti itu. Oke, itu hanya tambahan saja. Kita kembali kepada nikmat. Nikmat yang kedua adalah nikmat yang bersumber atau berunsur rohaniah. Apakah nikmat yang bersumber atau berunsur dari rohaniah itu? Itulah nikmat di mana Allah telah membuka pintu hatimu menerima kekafahan kesempurnaan Islam. Berarti hati kita membuka dengan adanya Allah merintahkan utusannya untuk menyampaikan bil huda wa dinil haq, ajaran-ajaran yang ajaran itu khusus untuk membangun hati pada Allah lebih baik. Itu termasuk nikmat yang diberikan Allah. Berarti kalau boleh saya katakan adalah hidayatul ilmi, hidayah yang terkait dengan ilmu. Akhirnya membuahkan satu kefahaman dalam hati, kesadaran untuk berbenah hati pada Allah.
Inilah yang dimaksud qad tabayyana rusdu minal ghoi. Allah menjelaskan terkait masalah ajaran itu untuk membebaskan hatimu dari kegelapan menuju terang-terang, dari perbudakan hawa nafsu menuju perbudakan pada Allah. Termasuk sampai diberikan hidayah tentang amal laku. Hatimu ada sebuah semangat untuk menjalankan munajat pada Allah yang berdasarkan ilmu yang sudah kau terima. Ini sebuah kenikmatan juga. Dan itu makhluk. Nikmat itu makhluk. Pertanyaannya, bisakah hatimu menempatkan nikmat ini sebagai rasa syukurmu terhadap Allah telah terbuka dari kegelapan menuju terang benderang sehingga sampai pada Allah? Mestinya harus sampai di situ. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hati jiwa atau ruh ini, hati ini akan dikatakan hati yang sempurna bersyukurnya terhadap Allah, manakala hati itu bisa sampai pada Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, sesungguhnya saya telah memberikan banyak nikmat terhadapmu. Ini berarti baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani beliau. Ini peringatan Allah terhadap Muhammad juga terhadap kita semuanya sebagai hambanya, yang di situ akan menyimpan bahasa atau pertanyaan, bisakah dengan nikmat itu kau syukur terhadap Allah? Bisakah dengan syukur itu hatimu bisa sampai pada Allah? Dalam ayat ini menyimpan istifham, menyimpan banyak pertanyaan. Allah telah memberikan nikmat banyak terhadap kita. Bisakah nikmat itu kau jadikan sebagai rasa syukurmu terhadap Allah? Dengan syukur itu bisakah kau jadikan sebagai media hatimu untuk bertemu Allah? Walaupun itu tidak dibahas secara jelas di sini dalam bentuk tulisan, akan tetapi itulah salah satu di antara maksud tafsir ayat tersebut. Fasolli mongko lakonono tekno salat Muhammad lirabbika krono arai madhepi atimu nang pangeran siro. Wanhar termasuk berkorbanlah, berarti iki maksudnya berkorban bisa jadi korban ono-ono Idul Hijjah wisasine, korban kambing, korban kerbau, sapi, atau secara umum bahasa korban ini maksudnya adalah kuwi nek syukur ojo alhamdulillah tok, tapi tok no bondo kanggo wong liya. Lho ngoten lho. Tidak hanya diucap di lisan tetapi direalisasikan berbentuk sedekah. Oleh karena itu Muhammad, tegakkan, jalankan sholat itu. Fasolli li rabbika
untuk menghadap hatimu kepada Allah.